Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali teman-teman, di tangan saya ada satu raket dari brandnya Dunlop yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing teman-teman. Dan saya hadirkan raket ini karena memang banyak banget yang menjerit buat direview. Karena memang raket ini beberapa bulan ini cukup viral. Ini adalah raket Dunlop di series AdForce. Kemarin saya dapat yang 33i karena ketika saya lihat di tokonya itu seri-seri yang sebetulnya warnanya saya suka tapi kosong. Saya kemarin pengen ngambil yang hijau stabilo kalau nggak salah ya. Tapi karena kosong ya udah deh ambil yang marun oranye ini aja. Ya walaupun raket ini viral banget teman-teman, tapi ada banyak catatan sebetulnya buat kalian perhatikan. Terutama buat kalian-kalian yang memang mungkin hari ini kalian berpikir mau ngambil raket ini. Karena kalau kita lihat di beberapa reviewer ataupun pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang komen di video-video saya itu katanya raket ini dibuat smash tuh enak banget. Dan memang saya ngerasain ya bisa dibilang buat smash enak banget. Tapi nggak seenak-enak itu karena kemarin saya bandingkan ketika di satu hari saya pakai 2 raket gitu ya dengan harga yang berbeda sih memang ya. Bener-bener raket ini kayak ya jauh gitu. Jadi kalau punya budget lebih dikit, ya kayak ngambil raket yang lain aja gitu kan. Apalagi kalau saya bandingkan dengan raket Dunlop yang dulu sempet rame juga, yaitu Emfil 1100 yang pernah saya review juga. Jauh banget, lebih solid, lebih nyaman, pun juga secara tingkat produksinya jauh lebih sempurna, lebih perfect. Sebelum kita masuk ke babnya feel pemakaian untuk raket Dunlop AdForce ini teman-teman, kita bahas dulu aja terkait spesifikasi tersettingnya. Nah setelah tersetting seperti ini teman-teman, grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk kesukaan saya. Kemudian saya pasangin senar. Raket ini tuh berat totalnya jadi 92 gram. Kategori raket yang sudah berat. Ditambah dengan raket ini yang secara balance point tersettingnya masuk di 310 mm. Ya kisaran 308 sampai 310 mm lah. Jadi kategorinya udah heavy banget. Efek ngebandulnya di atas frame kepalanya itu kerasa banget. Efek berat kepalanya itu kerasa banget. Makanya banyak orang yang bilang ini buat smash oke banget. Yaitu salah satu pembuktiannya. Karena memang balance point tersettingnya udah dipasang grip handuk kayak gini aja, dia masih di 310 mm. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya gripnya belum grip handuk. Misalnya grip karet gitu, pasti berat kepalanya jauh lebih tinggi lagi. Aduh, sayang banget guys. Tarikan 27 dia udah retak dikit nih.
Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket Dunlop Adforce 33i ini. Kemarin emang saya pakai raket ini berbarengan. Sebetulnya saya awalnya pakai raket yang Genesis Merdeka itu, teman-teman. Tapi ternyata baru saya pakai di match pertama, mungkin di poin sekitar 7 atau 10 gitu, saya agak lupa. Itu udah retak gitu. Padahal tarikan yang sama. Ini dia raketnya, teman-teman, Genesis Merdeka. Ternyata dia tidak kuat terkait dengan frame kepalanya. Dia sudah retak seperti ini, teman-teman. Dan ini jauh lebih bagus sih, kualitas framenya Dunlop lebih unggul. Walaupun sebetulnya saya kemarin waktu nyobain di awal, tingkat responsibility-nya saya suka di Merdeka ini, teman-teman. Genesis Merdeka ini. Dia lebih kaku shaftnya, agresifnya dapat, responnya lebih cepat ketimbang raket ini karena memang BP-nya tinggi banget. Akhirnya ya kerasa berat, ditambah dengan shaft flexibility-nya yang lebih cenderung medium tapi ke fleksibel, medium fleksibel. Akhirnya itu buat respon-respon cepatnya tuh kurang enak banget. Nggak seenak ini, tapi ya ini ya gimana lagi, nggak awet, ya kita singkirkan dulu deh. Jadi pengalaman saya ketika pakai raket ini, teman-teman, Dunlop Adforce 33i ini, karena BP-nya tinggi, buat smash memang mantep banget. Walaupun dengan shaft yang cenderung medium fleksibel, saya kurang nyaman, tetap kurang nyaman lah. Terutama di tingkat akurasinya lah. Nemuin timingnya bener-bener harus pikir keras gitu. Tapi ketika dapat timing yang pas, power kita keluar dengan baik, smashnya pun hasilnya lumayan kenceng juga, teman-teman. Gede, bahasanya gede, lumayan gede. Bahkan dengan shaft yang cenderung fleksibel, medium ke medium fleksibel, dia smashnya malah kalau misalnya bola di arah jarum jam di angka 2 gitu ya, bisa menghasilkan smash yang menukik banget. Itu salah satu keunggulan raket yang shaftnya lebih cenderung ke fleksibel, pun juga BP-nya tinggi, teman-teman. Dan itu yang saya rasakan ketika pakai raket Dunlop Adforce 33 ini buat melakukan smash. Tapi lagi-lagi karena dengan BP yang terlalu tinggi itu yang saya rasakan responsifnya kurang. Buat tap-tap di depan, nyodok-nyodok bola, termasuk pun juga defense. Kalau dibilang tekor sih enggak, karena memang swingnya lumayan nyaman. Tapi bener-bener butuh effort, lebih butuh tenaga lebih banyak gitu. Dan akhirnya responnya nggak enak. Apalagi shaft flexibility-nya ini yang agak lentur itu buat saya pribadi sih kurang enak. Berbeda halnya dengan raket Genesis tadi tuh yang saya rasakan lebih kaku shaftnya. Responsifnya malah lebih dapat sebetulnya, teman-teman. Misalnya saya pakai swing ya, ini kerasa lebih responsif tuh, dapat gitu responsifnya. Kalau ini agak ngelentur sedikit. Jadi buat permainan speed, permainan cepat, drive, defense, dapat bola kejutan, smashan tanggung itu butuh effort banget untuk memaksimalkan raket ini buat permainan itu. Tapi lagi-lagi catatan terpentingnya adalah raket ini swingnya cukup adaptif, cukup aja. Bukan yang enak-enak banget karena saya pakai raket ini kurang nyaman. Misalnya saya bandingkan dengan yang Dunlop Amfield 1100 itu yang harganya selisih 20 ribuan, itu bener-bener jauh lebih adaptif, gampang dipakainya, tingkat solidnya oke. Nah, itu tingkat solidnya. Ini dengan selisih 20 ribuan, yang saya rasakan tingkat solidnya jauh di bawah Dunlop Amfield 1100 itu, teman-teman. Pun juga tingkat adaptasi swingnya, kenyamanan swingnya pun enak di Amfield 1100 itu, teman-teman. Makanya buat kalian yang punya budget lebih, kalau misalnya yang Amfield 1100 itu masih ada dan harganya terjangkau, teman-teman mending ngambil itu gitu. Karena bener-bener yang saya rasakan ini raketnya kurang solid sih. Kayak 11-12 sih, tingkat solidnya sama kayak Genesis Merdeka ini. Buat nepok-nepok tuh ada rasa nggak nyamannya, tapi tetap lumayan adaptasinya gampang. Tapi bukan gampang yang enak ya, tetap butuh pemikiran yang keras. Tapi ya itu, teman-teman, dengan segala kekurangan yang ada di raket ini, dengan harga 140 ribuan, ketika dari brand lain rivalnya ternyata kurang tahan dengan tarikan yang sama, ya saya bisa nilai raket ini ya jauh lebih baik gitu, jauh lebih worth it ketimbang brand lain di harga segitu kan gitu. Walaupun dengan segala kekurangannya tadi ya, kurang solid, kurang nyaman adaptasinya, BP-nya terlalu tinggi, tapi dengan harga yang sangat terjangkau kita udah dapetin performa raket yang cukup nyaman buat penghobi saja gitu. Buat main nempok-nempok tuh udah enak banget. Apalagi ditambah dengan karakteristik catnya yang oke banget. Bahkan kemarin saya tabrakan, teman-teman. Oh ini, ya ngelupas sih, tabrakan sama kawan dan keras banget. Dan ini ngelupas dan itu wajar karena memang keras banget, tapi nggak patah. Dan itu keren, serius keren. Layak diapresiasi sebetulnya. Oh walaupun hampir lupa lagi, teman-teman. Ada satu kekurangan lagi, yaitu tingkat produksinya. Yaitu ini agak
agak bengkok sedikit teman-teman ya, nggak simetris. Antara frame kepala dan grip itu ada belokan sedikit, yang akhirnya tuh ketika posisi begini teman-teman ya, ketika posisi begini, ini kepalanya agak maju dikit, tapi ketika dibalik seperti ini ya, ini kepalanya agak ke belakang sedikit. Mirip banget dengan Zilong Gamebox yang pertama kali saya review. Nah itu sama-sama ya itu, ini nggak lurus gitu, nggak lurus, dan sebetulnya mengurangi kenyamanan iya, karena akhirnya kita ketika dapat bola atau mau mukul bola tuh kayak harus ngerasain mana yang enak gitu, antara lakukan raketnya ke dalam atau keluar gitu. Jadi ya kurang nyaman itu sih. Dan kalau misalnya saya harus bandingkan dengan yang Zilong Gamebox, saya lebih suka yang Zilong Gamebox karena tingkat responsifnya, shaftnya lebih kaku sedikit. Buat main tap-tapnya, buat main drive-drive-nya, defense-nya jauh lebih enak. Pun juga BP-nya nggak over seperti ini. Jadi saya lebih suka yang Zilong Gamebox. So kesimpulannya teman-teman, dengan harga raket ini yang 140 ribuan batangannya, cukup worth it untuk dipunyai. Tapi lagi-lagi, karena tingkat solidnya kurang nyaman, over BP pula, kalau saya pribadi sih nambah beberapa puluh ribu rupiah untuk hadirkan raket dari brand lain gitu, yang jauh lebih enak lah. Karena kalau misalnya saya kasih poin, ini masih di angka 7. Tingkat swingnya belum yang enak-enak banget, tingkat solidnya pun masih ya kurang nyaman lah buat teman-teman yang sudah punya skill gitu ya. Tapi kalau pemula-pemula yang budgetnya terbatas, ya udah ambil aja lah. Yang penting bisa mukul-mukul, charge-nya juga oke gitu. Buat tabrakan kemarin ternyata nggak patah ketika raket yang sama di brand lain juga udah hancur walaupun nggak dipakai main gitu kan. Jadi ya raket ini worth it banget teman-teman. Oke, sementara segini dulu teman-teman informasi terkait feel pemakaian ketika saya pakai raket Dunlop Adforce 33 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepak bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.